Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini ada saham request ya, Mark dan Power. Ini dari Pak Eko Edi Prayetno gitu ya. Jadi katanya ada pertanyaan, katanya mau bahas sedikit tentang bagian modal gitu ya. Nanti kita akan bahas juga sekaliannya semuanya gitu ya, apakah saham ini menarik atau tidak gitu. Nah, jadi untuk sesi kali ini ya kita bahas Marknya dulu ya, Mark Dynamic Indonesia gitu. Kode sahamnya MARK gitu. Oke, jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi pemaparan materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan merupakan rekomendasi investasi ya, dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi silakan analisis sendiri ya, do your own research, jangan percaya sama saya. Oke, nah jadi untuk perusahaan-perusahaan yang listed di bursa efek itu selalu saya gunakan 3 kriteria utama. Ya saya selalu sampaikan di setiap video gitu ya. Materi ini gitu ya. Karena apa? Supaya viewer itu dia paham gitu ya, paham apa yang saya pikirkan gitu ya, gitu, apa yang saya biasa lakukan juga gitu. Jadi ketika baca laporan keuangan juga jadi ngerti gitu. Karena basisnya dari mana ya, dari sini gitu ya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu ya. Jadi perusahaan itu kenapa wajib sekali membagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya gitu, bukan untung di atas kertas saja. Banyak perusahaan-perusahaan yang ngakunya untung besar tapi nggak pernah bagi dividen gitu. Buat apa? Gitu ya, artinya perusahaannya mungkin cuman untung bohong-bohongan aja gitu ya. Kita pemegang sahamnya dapat apa gitu ya, sedangkan kita di bursa itu kan dapat dividen dan capital gain gitu ya. Nah, kalau saya perlu keduanya, nggak bisa salah satunya doang gitu. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen juga itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen, ya harus hati-hati gitu. Selain untungnya yang mungkin fiktif, atau bisa juga perusahaan tersebut hanya memperkaya sebagian dari pemegang sahamnya ya, mungkin ownernya gitu yang menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu. Karena mereka ini udah dapat gaji ratusan juta gitu, jadi mau harga sahamnya terjun bebas, tidak mengelola dengan profesional gitu, itu udah nggak usah pusing karena udah dapat gaji besar gitu. Nah, jadinya perusahaan yang bagi dividen juga adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak punya kondisi yang bisnisnya sehat gitu, lagi sakit, lagi rugi melulu gitu ya, lagi arus kasnya susah, beban utang terlalu besar, perusahaan itu akan lebih memprioritaskan survivalnya dulu ya, nggak akan bagi dividen gitu. Jadi ini juga salah satu indikator kalau perusahaan itu stabil. Nah, pasti kalau memang udah menemukan gitu perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat gitu, pastikan juga kita beli di bawah nilai wajar gitu. Jadi jangan belinya itu kemahalan gitu ya. Harganya di pucuk, jangan, nanti akan mengalami capital loss gitu. Rawan sekali capital loss gitu. Nah, jadi perhatikan harga belinya gitu. Dan pastinya sebelum kita berinvestasi gitu ya, apalagi teman-teman mungkin yang masih baru pemula, gunakan akal sehat kita gitu ya. Jadi jangan FOMO, jangan mudah ikut-ikutan orang gitu ya. Jangan mudah ikut rekomendasi orang gitu ya. Jangan mudah ikut analis, jangan mudah ikut berita, ikut rumor gitu ya. Hati-hati gitu ya dengan modal yang Anda punya gitu ya. Karena ya kalau udah loss kan susah kembalinya ya gitu. Sederhananya sih seperti itu. Nah, jadi memang karena disebutkan tadi ya nilai wajar gitu ya, saya mengikuti konsep value investing gitu. Saya melakukan ini dari 2016 sampai sekarang gitu, udah 9 tahun. Metodenya gini-gini aja gitu, nggak ada yang spesial, bisa dicari kok gitu ya. Nah, saya membeli ketika harga sahamnya itu di bawah PBV kurang dari 1 ya. Jadi saya belinya di 0,85 gitu ya. Beli, ya cicil beli gitu, lalu nunggu perlu waktu gitu ya. Ketika harga sahamnya PBV sama dengan 1 gitu, saya take profit di situ ya. Nah, kalau misalnya contoh belinya di 0,8, ya profitnya cuma 25% ya, dan seterusnya ikuti aja tabelnya gitu. Dan saya bisa aja hold lebih lama kalau memang perusahaan itu memang dia bagus gitu ya. Jadi lihat situasi kondisi lah gitu ya. Jadi jangan heran gitu ya, banyak viewer juga yang bilang metodenya Pak Edwin ini sesat gitu ya. Karena apa? Nggak cari yang ratusan persen, nggak cari yang hidden gem, nggak cari yang multi bagger gitu. Ya nggak masalah gitu ya. Kalau saya segini juga saya rasa cukup gitu ya. Saya sih mengikuti apa yang menurut saya masuk akal aja gitu. Tapi kalau misalnya dapat yang multi bagger gitu ya, itu hoki gitu ya, keberuntungan lah gitu, berkat. Nah, pastinya gitu ya, prinsip dasarnya gimana gitu. Ini berlaku untuk secara umum semuanya ya. Ya kita harus sabar gitu ya, orientasinya jangka panjang, nggak bisa kita sebulan 3 bulan gitu profitnya langsung pengen besar gitu ya. Agak susah gitu ya. Pengalaman saya itu
minimal setahun sampai 3 tahun untuk bisa panen gitu ya, dan fokusnya pada value gitu ya. Nah, perhitungan value ini saya pakainya PBV gitu ya, di book value yang saya update setiap 3 bulan sekali atau setahun 4 kali gitu ya. Jadi setelah saya update book value baru saya tentukan entry price-nya mau di PBV berapa gitu, apakah di 0,9, di 0,85, nggak tahu, tergantung situasi kondisi aja gitu ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan entry price-nya. Dan value ini teman-teman nggak usah ikut pakai PBV juga gitu. Kalau memang teman-teman biasa ikutnya pakai DCF, pakai DDM, pakai net asset value, pakai enterprise value, pakai EV EBITDA gitu, terserah gitu ya. Yang penting fokusnya ke value gitu ya. Saya sampaikan ini berkali-kali gitu ya. Kenapa gitu? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jangan lupa bagian dalam jangka panjangnya gitu ya. Jadi jangan heran ketika ada perusahaan yang harganya 50 gocap gitu ya, parkir kurang dari gocap malah ya nggak gerak-gerak, nggak lama ya, karena memang sudah tercermin dari laporan keuangan juga perusahaan yang bermasalah gitu kan. Teman-teman pasti tahu ya, kan banyak orang-orang yang marah mungkin di media sosial gitu, harga sahamnya nyungsep terus ya, nggak gerak-gerak, nyangkut di gocap ya, karena memang perusahaannya bermasalah gitu ya. Jadi kalau saya tidak mau meresikokan beli perusahaan yang bermasalah gitu. Dan pastinya gitu ya, penting sekali gitu kita menganalisis terlebih dahulu gitu ya. Kalau saya memang pakai analisis laporan keuangan, fokusnya di sini kalau saya ya. Jadi hanya bagian kecil dari analisis fundamental, sedikit aja gitu ya, dan pakai rasio dan sedikit tadi ya PBV ya, valuasi sahamnya. Jadi memang paham ya, harus paham sekali laporan keuangan yang nggak terlalu mendalam, yang penting mengerti gitu ya. Kenapa? Karena dari neraca, laba rugi, dan arus kas gitu ya, 3 bagian laporan keuangan nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu. Jadi memang teman-teman itu gitu ya harus bisa menemukan cara baca laporan keuangan itu yang pas menurut teman-teman, yang sesuai gitu. Karena pasti tiap orang itu akan ada perbedaan gitu ya dalam menilai suatu laporan keuangan gitu. Kalau misalnya kayak yang saya lakukan ya, ini akan dari perspektif saya gitu, yang saya biasa lakukan gitu. Jadi mau bilang saya salah, mau bilang saya benar gitu ya, saya nggak masalah gitu ya. Kalau memang ada yang nggak setuju juga nggak masalah gitu ya. Keluarkan aja argumennya gitu, biar kita semua sama-sama belajar gitu. Karena bisa aja saya miss gitu ya, ada sudut pandang yang mungkin saya nggak saya lihat gitu. Nah, jadi nanti dari laporan keuangan ini nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat gitu ya, versi Edwin, versi saya gitu ya. Pakai pos-pos keuangan yang memang ada di laporan keuangan. Apa aja? Bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata gitu ya, ada likuiditas yang cukup ya, keberlangsungan operasinya lancar gitu, bisa bayar dividen gitu ya, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan juga menjaga kepercayaan kita, investornya, dan juga pemberi pinjaman, kreditornya gitu. Nantinya kita akan diuntungkan lewat valuasi sahamnya ya, harganya nanti akan naik gitu ya sesuai dengan kinerja perusahaan gitu kalau memang bagus, dan juga stabil kalau ketika ada penurunan jangka pendek yang dalam, nanti dia akan kembali lagi atau mungkin naik lebih tinggi selama kita memperhatikan harga beli ya. Jadi kita jangan belinya di harga tinggi gitu, pastikan teman-teman itu ya minimal sekali di fair price-nya lah ya, fair value-nya lah gitu aja. Kalau bisa di under value-nya. Jadi kalau bisa belinya di terlalu tinggi ya agak susah kembalinya ya gitu ya. Dan nantinya memang akan di screening gitu ya si laporan keuangan ini ya, Mark, nanti dengan 7 syarat utama saya gitu yang bisa saya gunakan gitu: dividen, saldo laba, PBV kurang dari 1 wajib, per CFO, CFI, dan CFF gitu ya. Dan ini memang teman-teman akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya. Teman-teman bisa download gratis gitu ya, linknya ada di deskripsi video gitu ya, passwordnya ALK Edwin gitu. Nah ya sudah gitu ya, kita langsung aja bahas Mark ya, Mark Dynamic Indonesia. Ini udah ada ya laporan keuangannya 2025 Q2 gitu, harganya berapa sekarang, 615 ya per 8 Oktober gitu. Nah ini saya udah rangkum gitu ya pembayaran dividennya. Ini bagus sekali gitu ya, karena perusahaan 3 tahun terakhir ini dia bagi dividen rutin. Ada perusahaan ini memang sudah stabil gitu ya, dan dia sempat juga nih ya bagi interim ya di tahun buku 2024 nih bagi dividen 2 kali loh interimnya ya. Dan 2003 ada interim sekali, dan sekarang gitu ya 29 Agustus kemarin baru bagi lagi interim gitu. Jadi perusahaan ini bagus, terbukti untung. Kita bisnisnya ya nyata gitu ya, kita bisa menikmati uang hasil dari dividennya gitu. Jadi kan dividennya adalah keuntungan dari laba bersih yang disisihkan gitu ya, dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Dan jadi untuk Mark ini sudah lolos screening saya gitu ya. Jadi kita langsung loncat ke bagian kas dan setara kas gitu. Nah, kas setara kas ini nilai yang ini ya, dan pastikan juga ini satuannya rupiah. Saya masih juta ya, ini rupiah gitu ya. Nah, langsung pindahkan dulu.
Kenapa kastara kas ini penting gitu ya? Karena kastara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Uang kas ini digunakan untuk apa aja? Untuk bayar operasional perusahaan, untuk bayar ekspansinya, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi kalau misal uang kasnya terlalu sedikit, nanti aktivitas-aktivitas ini akan terganggu gitu ya. Kalau uang kasnya, yang paling gampang kalau teman-teman punya bisnis nggak ada uang kas, nggak bisa bayar operasional, ujung-ujungnya pinjam ke bank atau enggak suntik modal gitu. Sekali sih oke. Kalau kedua atau tiga kali apakah sehat dalam jangka panjang? Tentu aja enggak gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya nggak ada yang istimewa gitu ya, dari materi juga ini semua basic logic aja kok gitu ya. Nah, pastinya udah dari kastara kas langsung loncat ke bagian saldo laba ya. Nah, ini nih saldo laba ya. Kenapa saldo laba ini harus dipindahkan gitu? Karena saldo laba ini adalah tunggu ya, adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q2 gitu. Jadi si Mark ini gitu ya, dari pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q2 gitu ya, telah menghasilkan total profit sebesar 745 miliar di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau misalnya nilai dividen dibagikan, apa yang sebelum udah dibagikan dimasukin lagi ke saldo laba, ini nilainya akan besar sekali, lebih besar dari yang sekarang gitu. Jadi perusahaan memang sudah terbukti untung bisa bagi dividen, dan perusahaan yang nggak punya saldo laba ya, yang defisit, yang rugi melulu ya, itu nilainya negatif, dia nggak akan bisa bagi dividen gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya perusahaan itu dia saldo labanya negatif, artinya perusahaan itu belum pernah untung, belum pernah terbukti untung gitu. Dan sekarang kita langsung loncat ke bagian ekuitas pemilik yang ini ya. Pindahin juga KNP-nya ya. Nah, ini perhatikan nih. Ini saya buat juga khusus untuk Pak Eko ya, katanya bingung, ada yang bingung sedikit. Oke, kita bahas sekarang. Jadi gini, ada yang namanya rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Nah, ini gitu ya, nilainya 5,65. Artinya perusahaan ini sudah menghasilkan total profit gitu ya, 5,65 kali modal awalnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis gitu ya, punya modal harganya punya modal 1 miliar, itu sudah menghasilkan total profit 5,65 miliar di luar dividen yang dibagikan. Jadi udah terbukti untung gitu. Nah, khusus untuk pakai Eko gitu ya, ada yang nanya gitu ya, gitu. Ini nilainya merujuk ke angka yang mana? Gitu ya, modal awalnya berapa gitu. Jadi gini, penghitungan modal awal yang saya gunakan di sini itu saya kasih bintang gitu ya. Gitu. Kenapa kasih bintang? Karena ini belum akurat 100% gitu ya. Kenapa gitu? Karena gini, di ekuitas ya gitu ya, sebenarnya itu inti dari ekuitas cuma ada 3 pos sebenarnya. Modal awal ya, saldo laba, dan total ekuitas. Itu aja sebenarnya, basicnya dari situ. Cuman kalau di laporan-laporan keuangan yang udah perusahaan gitu ya, yang lebih sedikit kompleks, itu ada pos-pos lain gitu. Jadi di sini kan ada modal sahamnya, modal awal gitu ya, ada saldo laba, ini kan udah ya tadi yang penting gitu ya. Ada penghasilan komprehensif, ada tambahan modal di setor, tuh ada lagi misalnya nanti pengukuran kembali nilai wajar, ada juga kepentingan non pengendali, baru total ekuitas gitu. Jadi nilai yang saya pakai modal awalnya itu adalah total ekuitas yang dikurangi dengan saldo laba. Kan tadi saya bilang ada modal, saldo laba, dan ekuitas. Nah, saya kurangi si modal awal itu dari si total ekuitas dikurangi saldo laba. Jadi modal dasar yang saya gunakan di sini adalah modal saham, modal di setor penuh, penghasilan komprehensif. Itu modal awalnya. Jadi sebenarnya kurang akurat. Gitu ya, memang kurang akurat gitu. Kalau mau yang akurat gitu ya, yang namanya modal awal itu cuma 2 ya, modal dasar dan juga tambahan modal di setor, suntikan modalnya. Gitu, ini kan ada hasil IPO ya. Jadi kalau mau hitung yang benar gitu ya, hitung yang presisi gitu ya, berarti saldo laba ini ya dibagi dengan dibandingkan dengan ini modal awalnya. Ini kita hitung ya, sama ini tambahan modal di setor yang ini. Nah, lihat hasilnya lebih tinggi, 8,78 gitu. Jadi kalau kita pakai penghitungan yang lebih akurat gitu ya, dengan modal awal yang benar ya, modal saham ditambah modal, ini nilainya lebih tinggi lagi, lebih hebat gitu, sudah terbukti profit gitu. Cuman saya memang sengaja
pakainya nggak yang seperti ini gitu ya. Karena apa? Satu, karena harus masukin satu-satu gitu ya, lebih repot gitu, dan saya memang kurang suka yang agak sedikit ribet gini gitu ya. Saya hanya menganggap aja ya penghasilan gini, anggap aja modal awal aja gitu. Nilai lebih kecil kan berarti juga dia buat saya ada nilai tambah juga gitu untuk membuktikan memang perusahaan ini sudah terbukti untung belum ya dari hasil pengukuran lainnya. Karena apa? Karena kalau kalau di pos-pos yang ada misalnya ini kan tuh penghasilan komprehensif, atau misalnya ada yang lainnya pengukuran kembali nilai wajar, itu kan nggak akurat gitu ya. Itu kan kadang jadi bias, malah mungkin jadi bisa mengubah yang tadinya dia jelek jadi bagus, yang tadinya bagus jadi jelek gitu ya, atau kebalikannya gitu. Jadi saya makanya kenapa lebih suka yang seperti ini penghitungannya ya. Dan ini kita lihat juga nih yang lainnya. Jadi penghitungannya yang akurat ya, saldo laba ini dibandingkan dengan modal awal ya, modal saham ya, ditambah dengan tambahan modal di setor ya, agio saham ya. Nah inilah nilai yang akurat gitu. Jadi ini khusus untuk Pak Eko ya. Jadi saya rasa udah cukup jelas ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi di Power gitu ya, supaya ada contoh yang kedua gitu. Nah jadi ini yang udah lebih akurat gitu ya, sama saya nggak dikasih bintang. Oke, dihapus dulu. Nah oke ya, jadi ya Mark ini sudah terbukti untung ya gitu ya. Kalau akurat ya udah 8 kali 78 modal ya, modal 1 miliar, total profitnya udah 8,78 miliar gitu. Nah cuman PBV-nya nih buat saya kemahalan gitu ya, 2,7 gitu ya. Jadi saya nggak beli yang PBV-nya lebih dari 1 ya. Cuman ini perusahaan menarik gitu ya, pantas juga dia bisa jadi hargai sepertinya karena dia rutin bagi dividen gitu, performanya baik. Nah langsung loncat ke bagian ini, laba rugi ya. Yang penting tuh revenue, gross profit, net profit, 3 ini aja kalau saya gitu ya. Nama lainnya revenue itu ya ini sales, net sales, total sales gitu ya. Perusahaan yang bagus dia akan memiliki pendapatan yang cenderung naik. Dan di sini ada penurunan nih si Mark gitu ya. Kenapa penurunannya? Ya nggak tahu gitu ya. Mungkin lihat aja nih di notesnya kenapa gitu ya. Gitu. Nah revenue ini gitu ya nanti dikurangi oleh harga modal ya, harga modal barang atau jasa gitu ya. Nanti keluarlah laba kotor gitu ya. Ini yang penting gitu ya, karena ini adalah angka kunci untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menjual barangnya itu jauh di atas nilai harga modalnya gitu ya. Jadi marginnya bisa tebal kayak gini tuh, 50%. Bagus ya kan. Jadi margin tebal kan identik dengan profit yang tebal gitu. Kalau marginnya tipis mau untung dari mana gitu, karena si gross profit ini nanti akan dikurangi itu beban usaha ya, beban penjualan, beban bla bla bla, beban pajak, beban bunga. Nanti keluar angka final si laba bersih yang ini nilainya. Tapi ingat karena ada KNP gitu, kita pakainya nilai yang ini ya. Nah kita pindahin dulu. Nah lihat nih ya, nah lihat tuh ya, lumayan tuh, lihat tuh gross net profitnya aja bagus nih, 34% di atas 30% gitu, tebal gitu, cukup tebal gitu ya. Dan kita lihat tuh secara per gitu, ini bagus ya, per ini 8,9 ya. Jadi ini lolos ke ini secara performa per gitu ya, profitabilitas perusahaan ini murah, cukup murah gitu, di bawah 10. Jadi bagus ini perusahaan gitu ya. Setelah itu jangan pernah berhenti di laba rugi, selalu cek validasi di arus kasnya. Ini laporan keuangan yang sering dilupakan oleh analis dan berita gitu. Saya nggak ngerti juga kenapa masih jadi misteri gitu ya. Nah ini kita yang terpenting itu memvalidasi dengan cara cash receipts from customer ya, pos yang paling atas. Nah ini nih, kenapa harus dipindahkan gitu ya? Karena ini untuk melihat gitu kemampuan manajemen perusahaan untuk menagih uang kas gitu ya. Jangan sampai perusahaan itu mengaku pendapatannya, omsetnya besar gitu, tapi uang kas yang diterimanya sedikit atau nggak ada gitu. Sedangkan ini bagus gitu ya, dia punya rasio 108%, receipts to revenue ratio, artinya dia bisa menagih piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih gitu ya. Contohnya gini, ini kan si Mark ini dia pendapatannya 380 miliar gitu ya, tapi uang yang diterima dari customer 411 miliar gitu ya. Selisih 31 miliar dari mana? Ya dari piutang-piutang usaha yang sebelumnya belum tertagih gitu. Jadi manajemen bisa nagihin si piutang-piutang itu. Ingat, kas yang diterima ini digunakan untuk tadi bayar operasional, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi ini bagus, rasionya tinggi gitu. Carilah yang mendekati 100% gitu, seperti ini gitu. Jangan yang rasionya rendah, misalnya 50%. Kalau 50% ya ibarat teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar cuma 50 juta doang. 50 jutanya teman-teman harus tagih
gitu ya. Kan kalau susah nagih piutang ya, piutang yang lama-lama nggak ditagih, lama-lama jadi piutang nggak tertagih gitu ya. Customer bisa jadi nggak punya uang buat bayar gitu. Jadi harus hati-hati. Tadi ya udah diterima uangnya 411 miliar, dikurangi bayar tuh, bayar gaji karyawan ya, bayar supplier bla bla bla. Nanti keluar ini nilai bersihnya, net CFO. Nah ini penting gitu ya. Ini nilainya wajib positif seperti ini ya. Kalau nilainya positif seperti ini ada, artinya perusahaan ini sudah bisnisnya itu menghasilkan uang tunai yang nyata gitu. Jadi kalau dia negatif, yang tadi kan udah disampaikan, kalau negatif uangnya habis untuk operasional, untung dari mana? Uangnya kita mau dapat apa gitu. Jadi ini nilainya wajib positif gitu ya, wajib positif. Nah jadi sisa uang dari operasional gitu ya dipakai buat apa? Nah ini nih buat ekspansi usaha. Tuh, kayak gini ya nilainya negatif. Cuman ini ada pencairan deposito nih jangka pendek. Buat apa? Ya nanti kita lihat ya, saya nggak tahu ya. Cuman ini nilainya positif ya. Yang bagus harusnya negatif. Gitu, kalau negatif kan dia terus berekspansi gitu ya. Cuman ini positif nih. Nah, setelah itu gitu ya, uangnya itu digunakan untuk apa? Untuk ini, bayar pinjaman ke bank. Gitu. Tuh, lihat ya kalau misalnya pencairan utang bank tuh dia nilainya positif. Kalau dia negatif tuh pembayaran utang bank, carilah yang nilainya negatif gitu ya, karena artinya perusahaan itu dia membayar pinjaman lebih besar daripada pinjaman yang diterima gitu. Dan ini bagus gitu ya, dia negatif. Cuma negatifnya ini kan karena dia ada pembayaran dividen gitu ya. Bisa jadi kalau misal kita hapus pos keuangan pembayaran dividennya gitu ya, bisa jadi ini dia melakukan pencairan deposito ini untuk bayar ini bayar bayar pinjaman. Cuman kalau misal bayar pinjaman juga ini kan jumlahnya sedikit nih. Dia ada penambahan utang bank lagi. Apa mungkin ada rencana akuisisi atau ada rencana tertentu nggak gitu ya? Ada aksi korporasi lainnya gitu ya. Kadang karena perusahaan yang menumpuk kas agak terlalu besar gitu, agak besar ya kayak gini, biasanya ada tindakan nanti ke depannya ada sesuatu gitu ya. Cuman saya nggak tahu dia mau ngapain gitu, perusahaan ini ngapain. Maka dia tuh ada kenaikan tanah kas yang cukup besar ya. Sebenarnya ini nggak terlalu penting menurut saya pencairan deposito ini. Karena apa? Ini kan kasnya ini masih besar gitu, tanpa pencairan pun saya rasa udah cukup gitu ya. Ini juga penambahan piutang bank juga saya rasa nggak terlalu penting juga gitu, karena kan kas ini masih banyak gitu ya. Jadi gitu, jadi udah deh, jadi di akhirnya ada kenaikan kas tanah kas gitu ya, meskipun menurut saya tadi kurang perlu gitu ya. Nah, cuman ini cukup menarik juga ya ternyata ya. Nah, kita biasanya saya langsung cek rasio lancar ya. Ini 464. Nah, ini jangka pendek ini hati-hati ya. Dia 2 kali lebih besar gitu. Nah, ada utang bank gitu ya. Tuh 33, tapi kas tanah kasnya ini cukup ya. Jadi saya rasa cukup aman. DR-nya ya ini DR kecil ya gitu, cuma 1/8 ya, 0,12. Jadi lumayan lah gitu ya, agak rendah resiko untuk jangka panjang gitu. Nah, jadi pendapat Mark ini untuk saya gimana ya? Mark ini sudah terbukti profitnya, dia bagi dividen gitu ya 3 kali setahun, 3 tahun berturut-turut ya, sempat bagi interim juga gitu. Perusahaan ini sudah terbukti profit untungnya, saldo labanya juga positif, bagus ya, dan sudah menghasilkan 5,65 kali modal awal ya, lebih tepatnya 8,7 kali modal awal profitnya ya. Cuman memang dia dihargain premium ya 2,67 gitu ya, agak mahal buat saya Pera, tapi udah cukup murah ya, di bawah 10. Pola arus kas juga ini ya, dia positifnya bagus ya. CFI-nya juga ini sebenarnya bagus sih ya, kalau misalnya dia nggak ada pencairan. Cuman ini juga masih bagus, menurut saya masih bagus. CFF-nya juga bagus ya gitu ya, ada negatif gitu ya, pembagian dividen ada gitu. Jadi ini oke gitu, perusahaan ini bagus kok gitu ya. Tinggal nanti di adjustment aja kalau misalnya dividennya kita hapus gitu ya, nilainya pasti ada positif sedikit ya. Cuman nggak masalah lah, kalau kata saya sih oke juga gitu ya, acceptable. Nah, jadi untuk Mark menarik atau enggak ya kembali dari teman-teman gitu ya. Kalau misalnya menarik, boleh sampaikan pendapatnya gitu di kolom komentar gitu, supaya yang lain juga tahu gitu ya, kita sama-sama belajar gitu. Dan untuk teman-teman kalau misalnya dari request saham atau pertanyaan seputar investasi saham juga boleh disampaikan gitu ya, nanti akan saya tampung dan akan saya respon gitu. Oke teman-teman, saya rasa ini aja sharing Mark gitu ya, sesi kali ini gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.